Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Ya, hari ini ada yang tidak masuk. Alhamdulillah ya, sehat semua. Jadi kita bisa belajar pada hari ini. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terakhir kali. Jadi minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang sejarah Indonesia pada masa praaksara, mulai dari jenis-jenis manusia purba sampai dengan hasil kebudayaannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia pada masa hidup Buddha. Kada yang kita akan pelajari yaitu 3.3 mengenai menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia di bidang pemerintahan dan bidang kebudayaan. Sebelum kita belajar jauh mengenai Hindu-Buddha di Nusantara, perkembangannya dan bagaimana Hindu-Buddha itu bisa berkembang, kita akan belajar mengenai bagaimana sih Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Nusantara. Yang kita tahu bahwa Hindu-Buddha itu berasal dari India. Terus untuk sampai ke Nusantara itu dibawa oleh siapa dan dengan cara apa, bagaimana? Nah, di sini kita akan belajar mengenai teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di Nusantara itu ada beberapa teori. Teori yang pertama itu ada teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh Ramchandra Majumdar. Nah, menurut Majumdar, Hindu-Buddha masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para kaum kesatria. Jadi, para prajurit India yang berasal dari India ini melarikan diri ke negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Nusantara. Kemudian, para prajurit India ini mendirikan sebuah kerajaan di Nusantara yang kemudian terus berkembang. Namun, sayangnya teori kesatria ini tidak didukung adanya penemuan bukti-bukti yang kuat sehingga teori kesatria ini masih dianggap sebagai teori yang lemah seperti itu. Tapi meskipun teori ini lemah, kita tidak bisa mengabaikannya ya anak-anak. Nah, kemudian teori yang kedua itu ada teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom. Jadi menurut N.J. Crom, Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh para kaum pedagang. Jadi pada waktu itu perdagangan di Nusantara memang sudah besar ya, dimana Nusantara itu memiliki Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur utama pelayaran perdagangan pada waktu itu. Nah, jadi menurut teori Vaishya ini, para pedagang India pada awalnya itu berniat hanya untuk berdagang di Nusantara. Namun pada saat itu kan kita tahu bahwa perdagangan pada waktu itu hanya mengandalkan pada jalur laut, dimana ketika kita menggunakan jalur laut itu kita harus memperhatikan faktor cuaca dan juga faktor angin. Nah, disinilah ketika cuaca dan anginnya tidak mendukung para pedagang India untuk kembali ke India, maka para pedagang tersebut menetap sementara di Nusantara, kemudian melakukan perkawinan. Nah, setelah melakukan perkawinan tersebut, para pedagang ini juga melakukan penyebaran dan menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian ada juga teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Jadi teori Brahmana ini disampaikan oleh J.C. Vanner. Menurut Vanner, Hindu-Buddha masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum Brahmana. Hal ini tentu saja didukung adanya penemuan prasasti yang menggunakan huruf Pallava dan menggunakan bahasa Sanskerta, di mana huruf Pallava dan bahasa Sanskerta tersebut hanya dikuasai oleh para kaum Brahmana. Nah, selain adanya penemuan prasasti yang menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta, kedatangan para kaum Brahmana ini juga karena adanya kepentingan dari kepala suku di masyarakat Nusantara pada waktu itu. Jadi para kepala suku ini mengundang para kaum Brahmana untuk melakukan
upacara keagamaan dan memimpin upacara keagamaan tersebut. Namun sayangnya teori Brahmana ini juga mempunyai kelemahan, di mana menurut ajaran Hindu kuno, para kaum Brahmana dilarang untuk menyeberangi samudra dan meninggalkan tanah airnya. Jadi ketika para kaum Brahmana meninggalkan tanah airnya dan menyeberangi samudra, maka kaum Brahmana tersebut akan kehilangan dari hak dan juga kastanya. Jadi hal tersebut itu tidak wajar ya, ketika kaum Brahmana itu bisa datang ke Nusantara. Terus yang terakhir ada teori arus balik. Nah, dari 3 teori tadi, teori kesatria, teori Brahmana, teori Vaishya itu mengatakan bahwa Hindu-Buddha masuk di Nusantara itu dibawa oleh orang-orang India. Namun berbeda dengan teori arus balik ini. Menurut teori arus balik, Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Nusantara itu atas peran dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi orang-orang Indonesia itu mereka tertarik tentang Hindu-Buddha sehingga mereka mempelajari lebih dalam mengenai kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di India. Orang-orang ini tuh pergi ke India untuk belajar mengenai kebudayaan dan juga agama Hindu-Buddha. Nah, setelah mereka merasa cukup mengenai ajaran agama Hindu-Buddha, mereka kembali ke Nusantara dan melakukan penyebaran terhadap masyarakat sekitar. Nah, masyarakat lokal Nusantara ini dengan senang hati menerima apa yang sudah disampaikan oleh para kaum muda ini yang berasal dari yang sudah belajar di India. Kemudian teori arus balik ini juga didukung oleh F.D.K. Bose ya, dimana menurut Bose ini proses Indianisasi di Nusantara itu dilakukan oleh para kaum muda terpelajar yang sudah belajar di India. Berbagai teori mengenai proses masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaruh dari Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pemerintahan. Sudah sangat jelas kebudayaan Hindu-Buddha itu mempengaruhi kehidupan masyarakat di bidang pemerintahan. Yang pertama itu ada munculnya kerajaan-kerajaan. Jadi awalnya masyarakat Indonesia yang bersifat kesukuan, desa-desa, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan yang bentuknya kerajaan mengikuti apa yang ada di India. Banyak kerajaan-kerajaan bermunculan, mulai dari kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai dengan kerajaan Mataram kuno. Nah, karena sistem pemerintahannya yang bentuknya kerajaan, tentu saja dipimpin oleh seorang raja. Jadi yang awalnya dipimpin oleh seorang kepala suku ataupun kepala desa, kemudian digantikan oleh seorang raja. Nah, kemudian para raja ini juga menggunakan gelar bangsawan dan menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi para raja-raja ini mengikuti apa yang ada di India. Mereka itu menggunakan gelar-gelar bangsawan dan menggunakan bahasa Sanskerta. Sebagai contohnya itu ada di Kerajaan Kutai, yaitu Raja Asmawarman sampai dengan Raja Mulawarman. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh peninggalan kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaruh Hindu-Buddha pada masyarakat di bidang kebudayaan. Yang pertama itu ada di bidang seni bangunan. Kalau di bidang seni bangunan kita bisa melihat dari candi-candi yang ada di sekitar, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi sekitarnya. Nah, candi-candi ini itu mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha, di mana bentuknya yang megah, terus adanya patung-patung dewa dan patung Buddha, terus adanya berbagai struktur candi kayak seperti stupa, itu adalah salah satu bentuk kebudayaan India. Nah, kemudian candi ini yang berbentuk punden berundak itu merupakan ciri khas atau dari unsur kebudayaan lokal di Nusantara. Jadi kalau bisa kita perhatikan, candi-candi di Nusantara itu sebagian besar bentuknya punden berundak, di mana itu merupakan
ciri khas dari candi-candi yang ada di Nusantara. Nah, yang selanjutnya ada di seni rupa dan seni ukir. Seni rupa dan seni ukir kita bisa lihat pada relief-relief candi. Relief-relief candi ketika kita memperhatikan lebih dalam itu ada jenis-jenis gambarnya ya, ada gambar tanaman, gambar hewan, dan juga ada gambar dewa. Nah, bentuk pengaruhnya itu apa? Bentuk-bentuk dewa itu merupakan dari kebudayaan India, sedangkan tanaman dan hewan itu adalah bentuk kebudayaan lokal Nusantara. Yang selanjutnya itu ada di seni sastra dan juga seni pertunjukan. Seni sastra kita bisa lihat pada kitab-kitab yang kita tahu, yaitu ada kitab Bharatayuddha. Jadi kitab Bharatayuddha ini merupakan yang ditulis oleh pujangga Nusantara, yaitu Empu Sedah dan juga Empu Panuluh, di mana Empu Sedah dan Empu Panuluh itu mendapat pengaruh dari kitab Mahabharata dan juga kitab Ramayana yang merupakan kitab dari India. Kemudian berkembangnya seni sastra ini akan menghasilkan sebuah seni pertunjukan, yaitu seni pertunjukan wayang. Kita tahu bahwa wayang itu memang berasal dari India, tapi kemudian di Nusantara itu mendapat pengaruh dari kebudayaan lokal. Jadi kalau kita melihat cerita-cerita wayang itu memang berasal dari India, tapi kemudian di Nusantara itu menggunakan tokoh-tokoh Nusantara. Jadi ceritanya memang dari India dan kemudian menggunakan tokoh di Nusantara. Terus terdapat juga ada penambahan tokoh Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Itu merupakan ciri khas seni pertunjukan wayang di Nusantara, di mana di India itu tidak ada tokoh pewayangan dari Punakawan itu. Sekian ya dari Ibu mengenai materi masuknya Hindu-Buddha dan berkembangnya. Kemudian Ibu punya sebuah gamenya sangat mudah, yaitu talking stick. Jadi di sini Ibu mempunyai stick. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk menjalankan stick ini diikuti dengan musik. Ketika musik berhenti dan siswa yang menerima stick ini harus menjawab dari pertanyaan Ibu. Udah siap ya? Ini sticknya Ibu kasih. Langsung ya. 1, 2, 3. Ayo dijalankan ya sticknya. Ya, silahkan tadi yang berhenti terakhir pilih nomor yang ada di sini. Ya, pilih nomor 3 ya. Ibu akan bacakan pertanyaannya. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha pada kehidupan masyarakat di bidang kebudayaan. Silakan dijawab. Ya, benar sekali, kasih aplaus buat teman kalian. Jadi, pengaruh Hindu-Buddha di bidang kebudayaan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada di bidang seni rupa, seni bangunan, dan juga seni pertunjukan. Lanjut lagi ya anak-anak. Satu kali lagi ya gamenya. Ayo dijalankan sticknya. Ya, siapa tadi? Dipilih ya nomornya. Nomor 1. Ya, baik, nomor 1. Jelaskan proses masuknya Hindu-Buddha menurut teori Brahmana. Silakan dijawab. Nah, ya benar sekali. Kasih plus juga buat yang tadi sudah menjawab. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ya, jadi baik, benar sekali yang tadi sudah dikatakan bahwa Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Nusantara merupakan berasal dari India. Kemudian berkembang sangat pesat, terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara, yang kita bisa lihat peninggalan-peninggalannya sampai sekarang ini.
Kemudian ada yang bisa menyebutkan nilai moral apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran mengenai Hindu-Buddha pada kali ini? Ya, benar sekali, nilai toleransi. Nilai toleransi kita bisa lihat pada pada kehidupan kerajaan pada waktu itu, di mana masyarakat yang beragama Hindu dan juga masyarakat yang beragama Buddha dapat hidup berdampingan. Nilai tersebut dapat kita amalkan pada kehidupan sekarang ya, di mana toleransi itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan mengenai jenis-jenis kerajaan yang ada di Nusantara. Untuk minggu depan kita bahas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.